Shalom, selamat sore, selamat beribadah tengah minggu kembali. Kita boleh bertemu dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, ya. Jangan bangga bahwa kita sehat karena kita banyak olahraga, banyak katakanlah nggak berhubungan dengan orang lain, di rumah saja, it's okay. Tapi yang paling penting adalah karena memang pertolongan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa sehat sampai detik ini, semata-mata bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang begitu baik buat setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar sebuah perkara yang luar biasa sore ini tentang mengampuni, ya. Kasih yang mengampuni, ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sore ini kami boleh bertemu melalui online ini Tuhan untuk ibadah tengah minggu bersama dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang dibagikan akan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi mengokohkan kami Tuhan dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam sebuah tema yang tidak baru, ya. Kita memang bulan ini kita belajar tentang kasih, ya. Kasih yang mempersatukan, kasih yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Tapi kita tetap tentang kasih, tapi tentang mengampuni, ya. Kasih yang mengampuni. Tetap dalam ayat yang banyak dibahas dalam renungan-renungan khotbah bulan ini mungkin dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Tapi kita nanti fokus kepada ayat yang kelima, ya. Saya baca semuanya dulu biar Bapak Ibu semua juga mengetahui tentang kasih ini, ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, luar biasa kasih ini memang, ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita fokus ayat yang kelima, ya. Yang terutama yang 5b. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wah, ini luar biasa, ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu apa? Mengampuni, ya. Memang kadang-kadang saat ini dunia begitu luar biasa kena dampak pandemi ini, ya. Kemarin saya banyak cerita dengan banyak teman di Surabaya. Ada salah satu pemilik hotel yang menjadi salah satu teman dari istri saya. Dia juga, ya, dia bilang begini, pokoknya yang paling penting cukup untuk bayar anak buah, cukuplah, ya. Nggak ambisi macam-macam untuk hotelnya penuh, ya. Sebab memang untuk bayar anak buah cukup, mengucap syukur, ya. Kejahatan juga manusia luar biasa, ya. Kayaknya kasih itu, egoisme saat ini luar biasa melanda kehidupan manusia. Yang penting aku selamat, yang penting aku survive, yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa mendapatkan segala sesuatu. Orang lain sudah terserahlah mau apa, ya. Sampai ada cerita kemarin kan di Riau bagaimana ada seorang wanita yang membunuh anak kecil, ya. Karena apa? Karena dia punya dendam dengan kakaknya yang membunuh suaminya, ya. Sehingga keponakan yang ikut dia itu disiksa demikian rupa sehingga meninggal dunia, ya. Itu kejadian di Riau kalau nggak salah. Kita tahu kejahatan manusia seperti ini semakin membumbung tinggi, ya. Hari ini pun kita tahu ada demo di Surabaya dari orang Madura yang banyak kena di Bangkalan, ya. Begitu tinggi tingkat COVID-nya sehingga pemerintah berusaha untuk menghambat, ya, perjalanan orang-orang dari Madura ke Surabaya, dan ini pun di demo luar biasa. Kita tahu
di mana kasih? Ya. Apalagi yang namanya di mana bisa mengampuni orang lain. Ya. Ego kita sudah begitu tinggi. Ya. Kalaupun kita bisa dikatakan, oh kamu miskin, masih katakanlah masih oke. Oh kamu tidak berpendidikan, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gengsi kita kena, ya, harga diri kita kena, ya, aduh, caranya untuk mengampuni saya nggak tahu lagi. Caranya gimana? Ya, memang mengampuni ini hal yang sebetulnya cukup sulit dan rumit. Ya, kita sadar untuk hal itu. Ya, kadang-kadang kita ngomong tentang murah hati, masih oke. Ya. Kita berbicara tentang sabar, masih oke kadang-kadang. Apalagi itu cenderung kepada orang-orang yang dekat dengan kita, ya, dekat dengan paling enggak ya banyak hubungan dengan kita lah, begitu ya. Ya banyak memberi, saling menyapa gitu ya. Oh enggak masalah ya. Kita bisa lebih sabar, lebih murah hati kepada mereka yang seperti ini, ya. Mungkin sekali tempo ya ada perkataan yang sedikit nyelekit gitu, masih boleh lah, kita boleh tetap kasih, tetap sabar, tetap murah hati, ya. Mungkin juga bisa diampuni, ya. Itu hal-hal yang sederhana. Tapi kadang-kadang kena hal yang begitu menyakitkan, begitu menyusahkan, sampai katakanlah harga diri kita dicapik-capik, kita dihina di depan orang, ya. Kita disakiti demikian rupa, kita dikata-katai dengan kata-kata kotor. Apa yang harus kita berbuat, ya? Haruskah kita masih dapat mengampuni? Ya. Satu hal mengampuni ini jadi problem yang sebetulnya cukup menggerogoti kehidupan orang-orang Kristen saat-saat ini. Ya. Coba kita lihat ajaran Tuhan Yesus. Ya. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, luar biasa kan? Kalau kita berdoa itu suruh ngampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ya. Kadang-kadang kita di bibir, ya sudahlah oke, tidak ada masalah. Tapi hati kita ini bahasa yang paling pas tuh bedodok, bedodok gitulah ya. Aduh sakit hati sekali. Ya. Gimana caranya untuk bisa melepaskan pengampunan terhadap sesama kita? Ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalinya berapa? Ya. Berarti memang pengampunan yang tidak terbatas yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Dan kita pun juga dituntut sama Tuhan untuk bisa mengampuni yang seperti itu. Ya. Inilah kasih yang sesungguhnya sebetulnya. Ya. Kasih yang luar biasa yang kita berikan kepada orang-orang yang bukan hanya baik kepada kita, tapi juga orang-orang yang menjahati kita. Ya. Orang-orang yang begitu menyakiti kita. Ya. Jujur aja kalau saya sih di toko, aduh, kalau kayak gini ini sudah asam garam lah ya. Jujur aja, saya banyak sekali disakiti oleh katakanlah customer yang katakanlah mungkin awal-awalnya berbuat baik dan sebagainya, tapi ternyata kemudian di belakang hari ngemplang dan sebagainya. Ya, itu seperti hal yang biasa. Dan saya belajar untuk bisa, ya sudah tidak ada kendala apa-apa ya. Tetap bisa mengampuni. Tapi memang ini perlu pembelajaran yang cukup lama dan cukup ucapan syukur kita kepada Dia harus lebih dari sakit hati kita, ya, dari sakit hati kita. Kalau tidak begitu, sulit kita untuk mentaati apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus kita. Ya, ada 3 poin yang sebetulnya yang harus kita belajar sama-sama sore ini. Kenapa sih kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni sesama kita yang menyakiti kita, yang katakanlah membuat susah kehidupan kita, ya. Kita selalu dihina, kita selalu dilecehkan, ya. Tapi kita diharuskan untuk selalu mengampuni. Selalu mengampuni. Aduh sulit. Tapi memang ada beberapa hal yang memang Tuhan tuntut buat kehidupan kita. Memang kita sebagai orang Kristen harus bisa mengampuni. Ya, kenapa? Ya. 1, ya, Matius 11 ayat 25, coba kita baca. Matius 11 ayat 25. Yang seperti yang di atas tadi dikatakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ini berarti apa? Perintah Tuhan, ya. Perintah yang harus dilakukan, ya.
orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya, yang bergantung kepada Dia sepenuhnya, ya, dia harus mengerti bahwa ada perintah-perintah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Dia. Kalau enggak, ya namanya orang bukan percaya sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan Yesus tanda petik, ya, ya mungkin percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, huruf T-nya huruf kecil, ya, mungkin sesembahan-sesembahan yang lain yang mengajarkan dengan hal-hal yang lain, ya. Tapi kalau memang benar-benar kita mau bergantung, percaya kepada Dia, kalau kemudian Dia perintah kepada kita, ampunilah, ya, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi memang perintah Tuhan harus kita lakukan, ya, sebab memang Dia itu begitu mengasihi kita, dan Dia juga mengasih contoh yang luar biasa buat kehidupan kita. Ya, waktu Dia digantung di kayu salib juta, ya, Dia katakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya, itu Tuhan Yesus. Mungkin kita katakan, oh iya Tuhan Yesus, manusia yang lain nggak bisa. Oh bisa. Ya, ada Yusuf. Yusuf kita tahu bahwa dia disakiti siapa? Banyak yang nyakiti dia. Ya, ada kakaknya yang nyakiti dia begitu rupa. Ya, dia yang harusnya jadi anak primadona dari papanya Yakub, kemudian dia harus sama kakak-kakaknya dicemburui, diiri hati, dan kemudian Yusuf harus disengsarakan, dimasukkan sumur kering, dan kemudian dijual sebagai budak. Sakit hati enggak? Sakit hati sekali, ya. Sakit hati sekali. Apalagi kalau ada jam-jam waktu-waktu untuk bisa balas dendam, ya. Kenapa tidak dimanfaatkan, ya? Tapi Yusuf tidak begitu ternyata. Dia juga nggak disakiti hanya cuma kakak-kakaknya, ya. Tapi juga dia disakiti oleh juru minuman. Waktu itu dia ngeramal di penjara. Besok kalau kamu itu ada juru makanan dan juru minuman, kan? Kemudian juru makanan diramalkan besok pagi akan digantung. Kemudian yang juru minuman, kamu akan diangkat kembali tinggi kepada posisimu yang semula. Dan ternyata benar. Yusuf ngomong sama juru minuman, besok ya, kalau kamu sudah lepas, kamu sudah menjadi juru minumannya Raja Fir'aun, kamu ingat sama aku ya. Aku ini di penjara, aku ini nggak salah apa-apa sama tuanku Potifar. Dan ternyata dia dilupakan begitu saja. Ya, siapa yang nyakiti dia? Kakaknya nyakiti dia. Diampuni tidak sama Yusuf akhirnya? Diampuni, luar biasa. Kita tahu ada pertemuan besar keluarga, dan Yusuf mengaku, akulah Yusuf. Dan waktu kakak-kakaknya begitu ketakutan, Yusuf katakan, sudah, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Karena memang Tuhan yang mengatur begitu rupa sehingga jadi baik, dan aku bisa jadi pimpinan tanah Mesir. Luar biasa Bapak Ibu, itulah pengampunan. Kalau kita katakan tadi Tuhan Yesus berat, nah Tuhan Yesus memang nggak bisa contoh, dia kan Tuhan Yesus. Contohnya Yusuf bisa. Dia bisa ngampuni saudara-saudaranya, dia bisa ngampuni juru minuman yang melupakan dia. Juga dia bisa mengampuni Potifar dan istrinya yang menjahati dia, ya. Masukkan dia dalam penjara, ya. Yang apa namanya, istri Potifar yang memfitnah dia, ya. Dan kendalanya begitu berat bagi Yusuf, kehidupannya dia harus melakukan di penjara bertahun-tahun, puluhan tahun, ya. Kalau nggak salah sampai 14 tahun dia dalam penjara. Dan kita tahu apa yang dilakukan Yusuf. Apakah dia balas dendam? Apakah tidak ada kesempatan untuk itu? Oh banyak, banyak sekali kesempatan kalau dia mau, ya. Sebab dia memang jadi raja penguasa nomor 2-nya Fir'aun. Kalau dia mau, habis semuanya itu yang musuh-musuhnya dia, yang menjadi dia. Apa yang dilakukan Yusuf? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ceritanya di ayat 1 kita ketemukan bahwa oh dia memenjarakan Potifar, oh dia memenjarakan istrinya Potifar, oh dia memenjarakan si juru minuman raja. Enggak. Oh dia memenjarakan kakak-kakaknya itu, dijahati kemudian kakaknya masukkan penjara semua. Enggak. Memang ada itu buat ngelatih kakaknya kan, tapi enggak seperti itu hatinya Yusuf, kita tahu. Semuanya dipelihara Yusuf luar biasa, bahkan ya, di tanah yang paling baik yang namanya Goshen, ya, sampai disuruh pindah semuanya, ya. Luar biasa. Karena apa? Karena memang dia mempunyai yang namanya pengampunan. Namanya perintah Tuhan, lakukan saja. Nah, gitu kan ya. Lakukan saja. Kita akan mendapatkan dampak yang luar biasa karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa karena memang Tuhan begitu baik buat kehidupan kita. Itulah pengampunan. Yang kedua, ternyata pengampunan itu berdampak, ya, berdampak. Hati-hati, ya. Sebab akibat. Lihat. Tadi Markus 11 ayat 25 yang B dikatakan begini.
supaya juga Bapakmu yang di surga, nah begitu kan ya. Yang B tadi ngomong apa? Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oh, dampaknya itu loh ada, hati-hati loh Bapak Ibu. Tenan hati-hati, ya. Kalau kita tidak mau ngampuni teman kita yang nyakiti kita, tonggo kita yang katakanlah selalu iri hati dan kemudian selalu nyakiti kita, ya. Teman kita segereja yang kadang-kadang kata-katanya menyakitkan, ya, kata-katanya begitu ketus, begitu katakanlah seenake dhewe, kata-katanya begitu apa ya, tas sehingga dia tidak perhatikan perasaan orang lain, ya. Coba gitu. Akibatnya itu ada. Hati-hati tenan, hati-hati dengan pengampunan, ya. Contohnya ada. Tuhan Yesus sendiri kasih contoh. Contohnya apa? Ada bendahara yang punya utang 10.000 talenta. Oh, luar biasa kan? 10.000 talenta itu sama dengan kalau dihitung itu 60 juta dinar. 60 juta dinar. Satu hari orang kerja itu bayarannya zaman semono 1 dinar. Ya. Berarti dia orang kerja itu harus bekerja kalau dihitung ya 200.000 tahun kerja. Ya, 200.000 tahun kerja, ya, sampai mati bangun lagi sampai berapa puluh kali mati itu kalau dihitung orang satu orang hidupnya cuma 60-70 tahun, ya, nggak akan lunas, nggak terbayarkan utang yang segini. Tapi waktu dia ngadep raja, raja ini ngomong tak ampuni, ya. Ada sejarah yang bilang seperti ini, orang Romawi itu kan jajah bangsa Yahudi, bangsa Israel, dijajah kan. Itu setiap tahun itu harus setor ke Raja Romawi, ke Kaisar Romawi, ya. Setiap tahun harus ada setor ke sana sebab mereka memang dijajah oleh bangsa Romawi, ya. Sebagai bangsa jajahan harus setor ke sana. Yang disetorkan berapa? Menurut sejarah Alkitab, yang disetorkan ke kerajaan Romawi itu cuma 800 talenta, ya. 800 talenta. Kalau dibandingkan dengan 10.000, hampir 12 kalinya orang ini punya utang sama raja. Duh, ternyata diampuni. Ya. Sak negara itu loh, setor ke Kaisar Romawi, ya, pajak dan macam-macam cuma 800 talenta. Nah ini, orang ini punya utang 10.000 talenta, tapi sama raja diampuni. Pengampunannya luar biasa. Harusnya bendahara ini mengucap syukur, bahasa paling pas tuh ban kamsya, begitu ya. Waduh, matur suwun yang sangat besar kepada raja yang begitu baik hati. Tapi begitu dia keluar dari ruangan raja, kemudian dia ketemu dengan seorang temannya yang punya utang, dikatakanlah cuma berapa itu? Dia punya utang cuma 100 dinar. Ya. 100 dinar itu 100 hari kerja, ya, 100 hari kerja. Ya. Katakanlah mungkin 100.000 ya, 100.000 ya 10 juta mungkin ya. Nah, cukup banyak juga lah ya, 10 juta. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan 10.000 talenta, berapa triliun? Saya nggak bisa ngitung itu besok ya. Punya utang segitu, dipegang sama dia, masukkan dalam penjara. Laporkan hakim, masukkan penjara. Rajanya dengar, loh, terus mari tak bebasan utang 10.000 talenta. Temennya utang 100 dinar, jadi urusan. Ngamuk enggak rajanya? Ngamuk Bapak Ibu. Pegang orang itu, masukkan penjara. Kan gitu. Hati-hati, ya. Ampunilah sesama kita, ya. Punyailah hati yang besar, punyailah hati yang mudah untuk mengampuni, punyailah hati yang untuk gampang memaafkan, ya. Sebab kalau tidak, ngati-ngati. Tadi satu apa? Karena memang perintah Tuhan, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memang pengampunan itu mempunyai dampak buat setiap kehidupan kita, ya. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan perintahkan ampunilah sesama manusia, ampuni saja, ya. Jangan punya sakit hati, ya. Jangan punya sakit hati, ya. Sudah Tuhan lah, wes orang itu nyakiti aku enggak apa-apa, wes aku legowo, aku mau ngampuni dia. Itu kasih yang sebenarnya, ya. Kasih yang luar biasa. Kita diajari murah hati, it's okay. Kita diajari sabar, benar, ya. Kita diajari untuk tidak cemburu, ya sudah oke. Tapi untuk mengampuni kadang-kadang kita merasa piuh. Kita katakanlah mungkin nampak dari hidup kita, nampak dari muka kita sepertinya, oh enggak apa-apa, saya maafkan, enggak apa-apa. Itu memang, aduh sudahlah kejadian yang masa lalu.
tapi hati kita ngempet Bapak Ibu. Hati kita nggak terima, hati kita apa yang tadi bahasa yang balik pas tadi yang berdodok gitu ya. Satu ketika kalau orang itu kena celaka kemudian kita bilang, ngerasakno kowe ya. Ini dampak daripada kamu nyakiti hatiku ya. Makanya sekarang kamu jatuh dalam malapetaka, jatuh dalam problem kehidupan. Ini rasakno. Pernah begitu? Hati kecil kita bicara kayak gitu? Ya semoga tidak ada. Saya yakin dan percaya kita belajar sama-sama. Saya juga Bapak Ibu semua yang dengar firman Tuhan sore ini belajar sama-sama ya. Belajar untuk bisa mengampuni. Kita belajar bulan ini tentang kasih Bapak Ibu ya. Kasih yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Dia sudah digantung di kayu salib jual juta dengan begitu luar biasa dan dia tetap bisa mengampuni kita ya. Dosa kita semerah kemisi, dia cuci bersih kayak putih seperti salju ya. Dosa kita yang besar dibuang sama dia sejauh timur dari barat. Sudah tidak ada bekasnya sama sekali ya. Dia mengampuni kita kayak gitu ya. Kita diangkat tinggi-tinggi jadi anaknya, jadi biji matanya dia. Kemudian kita ditempatkan di surga yang maha mulia, hidup kekal bersama-sama dengan dia. Siapa sih kita ini? Orang yang penuh dengan dosa, orang yang tidak ada harganya ya. Orang yang harusnya masuk dalam neraka, diangkat tinggi sama dia. Itulah kita. Itulah pengampunan. Itulah kasih Kristus yang luar biasa. Apa yang harus kita katakan? Belajar saat ini bersama-sama saya. Ampunilah. Mengampuni satu dengan yang lain. Jangan punya rasa sakit hati yang luar biasa ya. Biasa-biasa sajalah. Tuhan belajari aku untuk melepaskan sakit hati ini. Yang ketiga, kalau satu tadi diajari bahwa itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita tahu ngati-ngati dengan pengampunan sebab itu berdampak kalau kita nggak mau nampuni. Tapi yang ketiga kita berdampak ya, pengampunan itu ngelegake hati ya, melegakan hati ya, menguatkan imun. Nah ini ya, saat ini kan COVID merajalela di mana-mana ya. Saat ini, waduh, COVID ini sedang boom ya, lebih dahsyat dari mungkin semester yang lalu waktu 10.000 berapa itu. Saat ini kalau hari ini kalau nggak salah 14 ribuan sekitar segitu, 13.000 atau 14.000 ya. Begitu tinggi, begitu luar biasa, begitu menakutkan. Dan juga bukan hanya itu, tapi penularannya begitu cepat ya, begitu cepat sehingga ya sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat ngati-ngati benar ya. Beberapa gereja di Surabaya yang saya tahu kemarin ada pengumuman satu gereja mulai ditutup kembali ya. Sebab memang dia sudah dipikirnya ruangannya memang cukup tertutup. Kita mengucap syukur kita punya ruangan yang terbuka seperti ini ya. Kalau minggu semua dibukai, puji Tuhan ya. Tapi mereka saya lihat memang ruangannya tertutup. Kemudian ada di atas itu ada beberapa angin-angin untuk bisa sedot udara keluar. Tapi kayaknya itu belum mampu untuk jadi baik untuk lingkungan itu ya. Sehingga mulai minggu depan ibadah gereja ini ditutup sementara lagi ya. Kemarin sudah ditutup, kemudian buka beberapa waktu, mulai minggu depan tutup kembali. Nah itulah dunia ya. Dan kita tahu penyakit ini memang merangsek kemana-mana. Kita tahu kota kita yang terkasih ini, kota yang patut kita banggakan, kota yang patut kita angkat tinggi-tinggi, di mana kita bisa hidup di tempat ini. Banyak sekali COVID merajalela di mana-mana. Ya. Di daerah-daerah utara kita banyak sekali yang kena COVID. Ya. Hari-hari ini banyak yang meninggal. Rahasianya apa? Salah satunya, kalau kita belajar firman Tuhan tentang mengampuni, ampuni satu dengan yang lain. Ya, sehingga kita tidak punya hati yang berdedek, hati yang mendodok, ya, berdodok, hati yang mangkelan. Ya. Ini menguatkan iman. Ya. Selalu mengucap syukur dengan apa yang ada. Ya. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Ya. Belajar untuk mengampuni satu orang dengan yang lainnya. Ya. Sudah tidak apa-apa, sehingga kehidupan kita menjadi enteng. Ya. Tidak ada beban apa-apapun juga. Ya. Dan ilmu pengetahuan kedokteran mengatakan seperti ini. Ya. Kita punya sel darah putih kan. Sel darah putih. Sel darah putih itu senjata kita, ya. Ada bakteri masuk, ada baksil masuk, ada virus masuk, itu darah putihnya nentang duluan. Dia keluar dan kemudian jadi pasukan untuk mengalahkan itu. Ya. Sehingga kalau itu kalah, kemudian kita menjadi sehat kembali. Nah, kalau orang itu gampang mangkelan, ya. Gampang sakit hati, ya.
hatinya selalu tidak baik lah, ya begitu ya. Ini ternyata darah putihnya itu tidak seberapa kuat, Bapak Ibu, yang tidak seberapa kekeh. Tapi kalau orang itu hatinya ngucap syukur, mukanya terang, ya gampang ngampuni orang lain, tidak punya hati dendam, tidak punya hati sakit hati, darah putihnya itu diselidiki ternyata memang darah putihnya itu lebih kekeh. Permukaan darah putihnya itu lebih mengkilap katanya. Permukaan darah putih yang dia punya itu lebih mengkilap, ya. Sehingga kalau ada penyakit apapun juga lebih mudah untuk bisa mengalahkan penyakit itu. Nah, karena siapa yang tidak kepingin seperti itu? Ya. Kita tahu bahwa kehidupan ini saat-saat ini memang begitu sulit, ya. Sampai ada satu teman Katolik ya di tempat saya di Prapen sana, seorang ibu tua, dia katakan seperti ini. Kalau saya ke sana dok beli anggur, dia katakan beli apa gitu, dia katakan seperti ini. Maaf ya, sama istri saya Bu Indah, saya lagi doa. Saya kalau satu hari doa 7 kali Bu. Saya ini nunggu SK katanya. SK apa ya? Mungkin SK panggilan dari yang kuasa dia ya. Saya nunggu SK, dia katakan seperti itu. Ya, dia hadapi semuanya dengan katakan mungkin dengan legowo, dengan hati yang sukacita. Apapun terjadi, terjadilah. Ya, sembahyang sampai 7 kali Bapak Ibu. Siapa yang di sini sembahyang 7 kali sehari? Ya. Saya belum ya. Saya enggak 7 kali ya, jujur aja. Saya berapa kali? Hitung aja. Doa makanya 3 kali paling minimal lah. Doa yang lainnya ya silakan Bapak Ibu hitung sendiri masing-masing. Nah, kita tahu bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama sore ini. Ya, belajar sama-sama untuk bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Dalam nama Yesus, malam ini kita belajar sama-sama untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain. Ya, kita tunjukkan kasih yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya nampak dari wajah kita, bukan hanya nampak dari perbuatan kita saja, tapi nampak dari hati kita yang paling dalam. Ya, kita nampakkan kepada Tuhan Yesus. Yang tahu siapa sih? Tuhan Yesus kan. Penampakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita tidak punya hati apa-apa dalam hati kita. Hati kita bersih, hati kita selalu mengampuni teman-teman yang selalu menyakiti kita. Nah, puji nama Tuhan. Yakin dan percaya renungan sore ini bisa menjadi kekuatan berkat bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk keadaan situasi sekitar kita yang semakin hari sepertinya semakin menjepit ini, ya, begitu mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa melindungi, menjaga setiap kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur untuk pembelajaran firman-Mu sore ini Tuhan. Kami boleh belajar mengampuni Tuhan, apapun juga yang diperlakukan buat setiap kehidupan kami. Biarlah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami selalu boleh mengampuni satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan buat setiap kehidupan kami. Sebab memang itu perintah Engkau Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat lingkungan sekitar kami, buat gereja kami yang luar biasa kami kasihi. Biarlah sedang jemaat-Mu tetap bertumbuh di dalam Engkau, percaya yang semakin menggebu-gebu di dalam Engkau Tuhan Yesus, semakin kasih yang nampak dalam kehidupan mereka semakin bertumbuh Tuhan. Juga pembelajaran tentang pengampunan yang sore ini boleh dibagikan, boleh semakin sidang jemaat-Mu boleh semakin mengerti betapa luar biasanya kasih-Mu buat setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus yang saat ini menghadapi COVID yang begitu luar biasa menakutkan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami hanya mohon satu kepada-Mu Tuhan Yesus, lindungi kami, lindungi bangsa kami, lindungi negara kami Tuhan. Engkau beri hikmat marifat buat setiap pimpinan-pimpinan kami Tuhan. Dari pimpinan yang tertinggi Pak Jokowi Tuhan sebagai presiden yang kami kasihi, sampai Pak RW, Pak RT yang ada di bawah. Tuhan Yesus, Engkau beri hikmat-Mu, Engkau beri wawasan yang dari Tuhan Yesus saja, sehingga boleh mengendalikan tingkat COVID ini Tuhan, sehingga semakin hari bangsa Indonesia boleh semakin baik, semakin sehat Tuhan, dan nama Tuhan Yesus boleh semakin diperkenalkan, boleh semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus saja. Engkau yang lindungi setiap kami Tuhan sedang jemaat di tempat ini, Kota Mojo Agung yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau senantiasa menjaga kami, yang memberikan kami rasa untuk tidak khawatir akan apapun juga, sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami.
Segala apapun yang menjadi masalah kehidupan kami sekarang di dalam satu nama yang kami kenal, yang kami percayai, yang kami agungkan, yang kami puja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami agungkan dan kami puja. Haleluya. Amin.